Number one tadi jawabannya were. Number two is over. Loh, is over itu kan artinya ditawari. Ini kan pasif. Is itu bentuk dari be, offered itu ketiga, berarti pasif, ditawari. Beberapa cabang bank ditawari, kok ditawari? Ditawari kesepakatan khusus untuk penduduk lokal, kok ditawari? Harusnya aktif ini, menawari. Offers. Atau menawarkan. Menawarkan stewardess. Offer yang A atau yang C? Offer yang A atau yang C? Yang C, Pak. Kan beberapa. Ya, kan beberapa. Several berarti beberapa, berarti plural. Kalau plural, ini biasanya belakangnya pakai S. Branches ini kan belakangnya S. Predikatnya nggak usah ditambah S, berarti yang A, offer. Gitu loh dulu. Yang pakai S itu salah satu saja. Kalau subjeknya sudah berakhiran S, predikatnya nggak usah ditambah S. Kalau subjeknya belum berakhiran dengan S, predikatnya ditambah S. Jadi salah satu saja yang ditambah S. Jangan dua-duanya, nanti kebanyakan S mah bisa pilek nanti. Itu kau dulu saya mengingatnya. Iya, Pak. Ya, berarti number 2 jawabannya A. Next, number 3. I decided to get the direct flight because I think 5 hours itu a long time. Apa ini? Number 3 jawabannya. Kalau teorinya dulu diingat, atau misalnya kalau lupa ya dibaca lagi itu, sambil mengerjakan, sambil baca teorinya, nah, jadi bisa. Kalau teorinya dikuasai sebelumnya, soal-soal kayak gini itu jadi mudah, tidak sulit. Apa ini jawabnya? Nah, lama. Padahal saya itu cuma minta, buat kalian itu jawab pertanyaan saya tanya nomor 3 jawabannya apa, itu dijawab. Mau jawab salah juga nggak apa-apa. Kalau misalnya tadi kalian sudah mengerjakan, ini kan untuk PR sebetulnya, sudah dikerjakan kemarin. Kalau misalnya belum selesai, tadi saya kasih tambah 10 menit, harusnya sudah selesai. Jadi ketika saya tanya nomor 3 jawabannya apa, kalian tuh sudah punya jawabannya, nggak usah mikir lagi. Harusnya, tinggal baca aja. B gitu misalnya, atau D, were, atau C, is gitu. Nggak usah mikir, jadi tetap harusnya. Kalau kalian banyak diemnya gini ya, kita materinya jadi lambat. Nggak cepat selesai. Kalau kalian jawab, misalnya jawabnya salah, ya nggak apa-apa, nanti kita bahas, terus jadi tahu yang betul ini. Terus nomor 4, jawab lagi, kita bahas. Itu kan cepat. Tapi kalau kalian diem terus gini ya lama. Nambahnya lama. Materi yang didapat cuma biasanya kalau lama gini, yang kelas lain sudah sampai unit 6 misalnya, kita masih unit 5, nah nanti ada beberapa bagian yang saya lewati, nggak dibahas, kan kalian yang rugi. Makanya dijawab kalau ditanya, jangan jawab kalau saya tanya. Number 3 apa jawabannya? Where. Nggak ada where, adanya were. Ya, where. Ya, tapi salah ya were ya. Yang jelas ini kalimatnya I think 5 hours, I think itu present. Kan ini V1. Jadi jawabannya harus present. A atau C kalau yang B atau D itu salah. Were, was ini salah. Yang betul A atau C? R. Apa? A, R. Singular atau plural itu subjeknya? I think 5 hours itu dianggap singular atau dianggap plural? 5 hours. Plural. Enggak, untuk ungkapan seperti jam, waktu, terus jarak, terus bobot, sama harga, itu dianggap singular. Meskipun 5 hours, kayaknya plural ini. Tapi ini untuk tadi ya, waktu tuh nih 5 jam. Waktu, harga, jarak, sama bobot, itu dianggap singular sehingga predikatnya is, bukan A. Itu cepat loh kalau kalian langsung jawab. Salah ya nggak apa-apa, salah. Makanya kita bahas biar betul, biar paham. Number 4, neither your attitude nor your performance is good enough to justify renewing.
your contract. Kalau ini jawabannya apa? Are being. Kelebihan tuh. Kalau good itu ya is atau are gitu aja, nggak usah pakai being. Is good atau are good gitu aja. Yang mana? Is atau are? Yang E atau D? Is good, Pak. Neither your attitude nor your performance dianggap singular atau plural? Neither your attitude nor your performance itu singular atau plural? Yang menentukan singular atau pluralnya adalah yang muncul terakhir, bukan neither your attitude, tapi yang your performance. Ini yang dilihat singular pluralnya. Ini kan singular. Berarti kalau misalnya tadi jawabannya A, is. Betul apa salah kalau is? Tadi ada yang jawab A atau is gitu toh. Betul atau salah kalau is? Betul, Pak. Betul, iya. Betul. Karena your performance singular, jangan are predikatnya. Kalau plural itu baru are. Ini kan singular, jadi yang betul is. Betul tadi jawabnya. Number 5. Climbing mountains. How the best likes to spend his time away from the office. Gimana nih? Climbing mountains, how the best likes to spend his time away from the office. Apa ini? Nggak usah pedulikan how the best likes, ini agak susah dipahami. Ini aja. Climbing mountain subjeknya, terus predikatnya is atau are atau has atau have. Baca. Apa jawabnya nomor 5? Apa number 5? Climbing mountains itu singular atau plural? Climbing mountains singular atau plural? Plural, Pak. Nah, bukan plural, singular. Jangan dilihat mountains-nya, tapi lihat climbing-nya ini. Seperti ini, climbing, bentuk verb yang gini ini dianggap noun. Nah, dan singular, diperlakukan sebetulnya uncountable, tapi diperlakukan seperti singular. Jadi, noun yang berwujud, yang berupa bentuk verb itu dianggap singular ya. Contohnya misalnya, jogging is heavy. Jogging itu is bukan are. Atau watching movies. Nah, ini meskipun movies plural tapi is. Melihat TV itu is an interesting activity. Watching movies is an interesting activity. Watching movies ini, watching ini loh maksud saya, bentuk verb ini dianggap noun dan diperlakukan seperti singular noun. Jadi predikatnya is. Tadi juga climbing mountains itu singular. Jadi yang are, yang B ini salah, atau yang D, have ini salah. Berarti is atau has? Kalau yang are sama yang have salah. Yang betul is atau has? Is. Yang betul is. Ya. Climbing mountains is how the best likes to spend. Mendaki gunung adalah cara yang paling baik untuk menghabiskan waktu jauh dari kantor. Ini suka mendaki gunung. Kalau liburan atau ya itu suka mendaki gunung. Number 6. Both marketing and the payroll, they are looking to hire more people for the summer. Ini masalah vocab aja. Areas, departments, fields, atau districts.
Kalau nggak tahu payroll ya lihat marketingnya aja. Baik marketing maupun payroll di TTP, gitu toh. Nggak tahu payroll itu apa ya, lihat marketingnya, marketing TTP, marketing areas, marketing departments, marketing fields, atau marketing districts. Yang enak atau yang pernah kita dengar. Marketing apa? Marketing itu termasuk areas atau departments atau fields atau districts. Masa nggak tahu? Marketing, pemasaran. Department sih ya, bagian pemasaran, marketing department. 7. The head of HR itu singkatannya Human Resource. Sekarang namanya HRD, Human Resource Department. Ini the head, kepalanya. Kepala HRD gitu kira-kira. Kepala HRD as well as 3 of his staff members in the conference this weekend. Apa ini? Sebentar, ini subjeknya dihitung singular atau plural? The head of HR as well as 3 of his top staff members. Dihitung singular atau plural itu? Kalau lupa, boleh dilihat lagi teorinya. Apa ini? Atau saya ingatkan, kalau ada as well as, itu yang yang dianggap singular atau plural, yang menentukan singular atau pluralnya adalah yang depan. Dulu kan kalau either or, neither nor, not only but also, itu yang dilihat. Singular pluralnya yang menentukan itu yang belakang. Tapi kalau as well as, itu yang menentukan yang depan. Jadi ini abaikan yang 3 of his staff members. Kita lihat yang the head of HR ini aja. Singular atau plural ini? Kepala HRD. Singular atau plural? Singular, Pak. Singular, ya. Berarti apa predikatnya? Jawabannya apa? Yang jelas kalau are attending salah. Atau attend itu juga salah. B apa C yang betul? Is attending atau attends? Is attending. Is attending tuh. Next, number 8. Every employee will to submit vacation request at least 1 month in advance. Every employee apa ini? Is required atau are required atau requires? Required. Are required, Pak. Every employee itu singular atau plural? Dulu sudah kita bahas sih, kalau lupa boleh dilihat catatannya dulu. Kata every itu dianggap dianggap singular ya. Meski dulu saya kasih contoh, every student, setiap siswa. Itu kayaknya banyak sih setiap siswa, tapi itu dianggap singular. Jadi predikatnya bukan are tapi is. Sebentar. Is required atau requires, yang A atau yang C? Is required atau requires, yang C? A atau C? A atau C ini? Wah, rupanya pada diem. Yang A, Pak. A, Pak. Yang A, is required, betul. Setiap karyawan diperlukan atau disyaratkan, diharuskan itulah ya, untuk mengumpulkan permohonan libur atau permohonan cuti setidaknya sebulan sebelumnya. In advance itu artinya sebelumnya ya. Pernah dengar thanks in advance gitu? Pernah dengar? Thanks in advance. Atau kadang disingkat TIA, TIA. Thanks in advance artinya terima kasih sebelumnya. Makasih ya sebelumnya. Makasih sebelumnya itu bahasa Inggrisnya thanks in advance, bukan thanks before, enggak ada thanks before itu. Thanks in advance.
Tanks before nggak ada. Kalau tank untuk perang itu malah ada di Rusia sana. Oke, nomor 8 sudah. Number 9 sekarang. 3/4 of the new development related to overseas investors. Apa ini jawabannya? 3/4 itu artinya apa? Ada yang tahu? 3 itu 3, kalau quarters itu 1/4. Jadi kalau 3/4 berarti 3/4. 3 buah 1/4-an berarti ya 3/4. Apa jawabnya? 3/4 of the new development. Sambil saya ingatkan teorinya, karena harusnya kalian sudah paham terus dibaca, sudah sedikit hafal. Pas ketemu soal gini harusnya ingat teorinya, jadi tahu jawaban yang betul. Apa ini jawabannya? Sebenarnya untuk struktur itu lebih mudah ditingkatkan skornya karena kan ada teorinya. Ini cuma untuk struktur itu cuma mengetes kemampuan kita menguasai teorinya. Jadi teorinya ada, tapi ya memang banyak. Jadi harus kita baca, kita pahami, terus kalau perlu kita hafalkan. Jadi pas ketemu soal gini kita ingat teorinya. Oh ini berarti singular, on berarti ini predikatnya ini, gitu maksud saya. Nomor 9 apa jawabnya? Has been solved. Has been solved. Sebentar. 3/4 of the new development ini singular atau plural? Nah, saya ingatkan lagi teorinya. Kalau ada fraction itu pecahan. Kalau ada pecahan, misalnya 1/6, 3/4, kayak gitu itu fraction ya, pecahan. Kalau ada fraction itu yang menentukan singular atau pluralnya adalah noun yang muncul setelah of. Nah, nounnya itu bisa singular, bisa plural. Jadi itu yang menentukan. Fraction-nya ya abaikan aja. Berarti tadi 3/4 of the new development. Nah, yang kita lihat singular pluralnya yang ini, yang muncul setelah of. New development singular atau plural? The new development singular atau plural? Kalau nggak tahu ya patokannya kita gunakan pedoman ini aja. Kalau plural itu biasanya belakangnya S. Jadi kalau belakangnya bukan S ini berarti singular. Biasanya sih gitu, betul. Jarang sekali salah. Tapi bisa salah juga. Tapi sering betul, maka bisa kita pakai. Kalau belakangnya S itu plural biasanya. Kalau belakangnya bukan S itu singular. Berarti ini kita anggap berarti ini singular. Terus ini menjual apa dijual? 1/4 titik baru, 1/4 perkembangan yang baru itu menjual to overseas atau dijual ke overseas. Overseas itu luar negeri, investor itu ya investor. Dijual ke investor negeri atau menjual ke investor. Aktif atau pasif? Dijual, Pak. Dijual, berarti kalau pasif berarti harus ada B ditambah V3. Tadi ada yang jawab has been sold ya. Ini aktif atau pasif? Has been sold, ada B di situ? Ada bentuk dari B enggak? Has been sold. Ada enggak bentuk dari B di sini? Yang di jawaban B. Ada, B itu kan bisa muncul sebagai SMR, bisa juga muncul sebagai was atau were, bisa juga muncul sebagai been, atau bisa juga B gitu saja. Nah ini ada been, berarti kan bentuk dari B. Sold di sini V3 berarti pasif. Kalau yang C, has sold, ini kan menjual artinya. Has sold juga menjual, ini bukan pasif, nggak ada B-nya. Nah, sekarang tadi kan the new development singular, predikatnya
Has been sold apa have been sold? A atau B? Development itu singular dari predikatnya A atau B? Has been sold atau have been sold? B, Pak. Yang B has been sold. Okay, next, number 10. All of the mail that comes into the building first sorted. Apa ini jawabannya nomor 10? Abigail, dengar suara saya. Ayu Realita, dengar suara saya. Ayu Sasi. Siapa ini? Ilham Hidayat, dengar suara saya. Dengar, Pak. Apa jawabanmu? Has, Pak. Yang B. S yang B. Kita bahas. All of the mail, semua surat yang masuk ke gedung itu sorted. Sorted ini kan berarti ketiga ya. Artinya kan menyortir. Tapi ini surat bukan menyortir, tapi harusnya disortir. Nah, kalau disortir berarti pasif, berarti harus ada B ditambah V3. Ini sortirnya udah V3, berarti tinggal kurang B. Nah, kalau has first sorted, nggak ada B-nya, berarti menyortir artinya. Ya salah, no, kan harusnya pasif. Disortir. Ketiganya sudah ada, tinggal butuh B di sini. Nah, berarti kemungkinan cuma R atau S. Kalau S atau have itu kan bukan bentuk dari B. Salah. R atau S. Ini singular atau plural? All of the mail that comes into the building itu singular atau plural? Singular, Pak. Kok tahu kalau ini singular? Dari mana? Pandannya apa yang singular? The mail itu, Pak. Ya, the mail. The mail itu singular. Jadi bentuk all of, dulu sudah saya sampaikan. All of itu bisa diikuti singular noun, bisa diikuti dengan plural noun. Jadi yang menentukan singular atau pluralnya yang muncul setelah of, setelah of. Dulu saya kasih contoh ini. All of the books, nah ini plural. Tapi ada juga all of the book. Nah ini boleh juga, betul juga, tapi artinya beda. Tapi dua-duanya betul. Nah yang menentukan singular pluralnya adalah noun yang muncul setelah of. Berarti kalau yang tadi all of the mail, lah berarti mail ini singular. Berarti predikatnya mana? Yang R atau S? Abigail, dengar suara saya. Ayu Realita. Is, Pak. Siapa ini? Yang bilang S tadi siapa? Ayu, Pak. Ayu Sasi apa Ayu Realita apa? Ayu Realita. Ayu Realita. S. Ya, betul S. Next, number 11. Kobe beef is the most expensive beef you can buy anywhere in the world. Apa ini? S, R, has atau have? Abigail, dengar suara saya? Is, Pak. S, the most. Kobe beef itu singular atau plural? Abigail. Kobe beef. Singular atau plural? Ayu Realita, dengar suara saya? Udah, tadi saya panggil nggak jawab. Ayu Sasi, Ayu Realita tadi menjawab. Ayu Sasi ini yang nggak. Ayu Sasi, dengar suara saya? Dengar, Pak. Singular atau plural? Ruler. Salah. Risa Aviana, dengar suara saya? Dengar, Pak. Singular atau plural? Single, Pak. Salah.
Louis Prinda, dengar suara saya? Dengar, Pak. Singular atau plural? Plural. Nah, salah. Tadi udah dijawab plural, salah. Plural lagi, salah lagi. Emangnya kalau tadi plural salah, terus sekarang dijawab plural, terus jadi betul. Nah, ya tetap salah. Pertanyaannya singular atau plural? Plural salah. Singular atau plural? Singular salah. Kok salah semua? Nah, kok beef ini uncountable. Tidak bisa dihitung. Kalau uncountable itu nggak ada bentuk singular pluralnya. Yang ada singular dan pluralnya itu kan yang countable, yang bisa dihitung. Kalau nggak bisa dihitung ya nggak ada bentuk pluralnya, nggak bisa dihitung. Tapi kalau tidak bisa dihitung atau uncountable itu diperlakukan seperti singular sehingga predikatnya bukan are tapi is. Bukan have atau has juga karena ini kan bukan mempunyai ya. Ini kan adalah harusnya. Kobe beef adalah beef yang paling mahal. Jadi is jawabannya bukan has. Next, number 12. Most of the news that you read on the internet news that you read on the internet news sites is as easy as possible. Nah, ini cuma masalah vocab aja. Apa jawabannya? Present, fashionable, trendy atau current? Madu Zanita, dengar suara saya. Magdisia Aisyah, dengar suara saya. Ya, Pak. Siapa ini? Magdisia. Magdisia. Apa jawabannya nomor 12? 12 D. D, current. Artinya apa current? Terkini. Terkini ya. Ya, berita itu kan berita terkini. Berita di internet itu kadang kejadiannya baru terjadi misalnya jam 10 gitu. Jam 11 sudah ada beritanya di internet. Beda dengan TV, TV kadang ya langsung. Beda dengan koran. Kalau koran itu beritanya kejadian jam 10 pagi, muncul di korannya besok paginya, makan telat. Kalau internet, news beritanya cepat banget. Jadi terkini, current, betul yang di. Next, number 13. There is strong evidence that global warming is leading to the increased melting of glaciers. Apa ini jawabnya? Nomor 13, apa jawabnya? Louis Prinda, dengar suara saya? Dengar, Pak. Apa jawabannya? B. BR. Nah, saya ingatkan lagi tadi sudah saya jelaskan sih. Global warming ini, bentuk verb ing warming ini adalah bentuk verb ing yang berfungsi sebagai noun dan dianggap singular noun. Kalau singular ya jangan are, no salah. Is atau was? Yang are sama yang were ini salah. Louis Prinda. Is. Ya, is yang betul. Kalau are salah ya. Dan kalau was juga salah karena ini present. There is, bukan present. Strong evidence that global warming is juga. Is leading to the increased melting of glaciers. Ada bukti yang kuat bahwa global warming, pemanasan global itu membawa pada peningkatan glasier itu bongkahan es yang mencair. Mencairnya bongkahan es di kutub, misalnya maksudnya. Next, 14. 1 hour every 2 weeks to adequately discuss new projects. Mana ini? Nomor 14. Apa jawabannya? Madu Zaneta, dengar suara saya? Dengar, Pak. Apa jawabannya? A, Pak. Is too little. Yang lain setuju jawabannya Madu? Atau punya jawaban lain? Abigaili, dengar suara saya?
Dengar, Pak. Ya, apa jawabanmu? Is all little. Is all little yang C? Enggak. All little itu enggak ada artinya. Too little, terlalu sedikit. Is too little. Kalau all little itu apa? Enggak. Salah. Betul yang A, is too little. 1 hour every 2 weeks, 1 jam tiap 2 minggu adalah terlalu sedikit to adequately discuss new project, untuk mendiskusikan proyek yang baru. Is too little, betul tadi. Madu. Next, number 15. The directors in marketing were advised not to produce the campaign by the date, but ignore the warning. By apa? Themselves atau apa? By themselves ya. Mengacu kemana tuh? Themselves-nya itu mengacu kemana? Ke directors ini. Jadi memang harus plural, bukan himself atau herself. Directors-nya kan plural ya. Berarti kata gantinya themselves, betul yang C. Jadi para direktur pemasaran itu disarankan untuk tidak memproduksi iklan sendiri, maksudnya minta tolong orang lain gitu, atau minta tolong jasa periklanan, advertising agent, agen periklanan. Tapi malah bikin selida kan, ignore the warning, ngeyel, mengabaikan peringatan. Disuruh disarankan untuk jangan bikin sendiri iklannya, minta tolong agen periklanan aja, tapi nggak mau, nggak nurut. Nah, akhirnya rugi. Ya, sudah selesai kita bahas nomor 1 sampai nomor 15. Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau tidak ada pertanyaan, sekarang kita ke part 6, melengkapi teks dengan kata-kata yang sudah tersedia. Oke, yang ini silakan dikerjakan dulu. Ada 6 soal, nomor 1 sampai nomor 6. Kalian kerjakan dulu, waktunya 10 menit. Soalnya belum saya share ya, nanti soalnya saya share di grup ya, silakan dibuka lalu dikerjakan. Waktunya 10 menit. Oke, kita bahas number 1. It can helpful to work with a mentor who apa? Who apa number 1? Abigaili, dengar suara saya? Dengar, Pak. Apa jawabanmu? Is, Pak. Is, ya betul. Next, number 2. When you and your mentor together, be respectful. Apa? You and your mentor work atau works atau work atau apa? Lisa Aviana, dengar suara saya? Miftahul Huda, dengar suara saya? Muhammad Hanif, dengar suara saya? Iya, Pak. Apa jawabanmu? Pak. Apa itu? Work. Work itu adalah intransitive verb ya, kata-kata yang tidak memerlukan objek. Tidak bisa dipasifkan. Work dibekerjai, enggak ada. Salah, yang A ini enggak ada work itu. Work. Coba dibetulkan Muhammad Hanif. Nuria Imratu, dengar suara saya? Dengar, Pak. Apa jawabannya? C, Pak. Work. You and your mentor ini singular atau plural? You and your mentor.
Singular, Pak. Plural no. Iya. Plural wong kamu dan mentormu kan berarti lebih dari satu. Berarti yang B works atau yang C work? Yang B, Pak, works. Salah betul yang tadi C work tadi udah betul diganti yang B malah salah. Kan plural loh. Kalau plural itu verbnya tidak ditambah S. Kalau subjeknya singular, verbnya ditambah S works. It works, he works, she works. Kan itu singular. Kalau they work, nggak pakai S. We work, nggak pakai S. Gitu kan. Harusnya sudah hafal kalian. Oke, next, number 3. Set goals and ask your mentor if these are. Nah, ini goal ya. This itu maksudnya goals. Goals-nya itu real, realistic, realism atau reality. Nuria Imratu. Iya, Pak. Apa jawabanmu? Yang B, Pak. Yang B realistik, artinya apa? Realistik. Realistik. Ya, realistik ya atau realistis. Maksudnya bisa dipenuhi, tidak terlalu muluk. Realistis itu apa ya, wajar, tidak terlalu muluk. Ya, betul. Apakah goalnya ini tidak terlalu muluk? Kalau terlalu muluk ya susah dicapai. Oke, next, number 4 sekarang. First, you must realize that advertising laws protect consumers by requiring advertisers to be truthful about the products. Pandu Dwi, dengar suara saya? Putri Sekar, dengar suara saya? Dengar, Pak. Apa jawabannya? Putri, ayo, kok lama? Mungkin nggak baca. Kamu baca enggak? Apa? B. Apa itu? Coba dibaca. Pilihan jawabannya. There. There, iya betul ya. Ini D-nya kan mengacu ke advertiser, pengiklan. Jadi undang-undang periklanan itu melindungi konsumen dari pengiklan yang pengiklan itu harus jujur tentang diri produk mereka ya. Betul yang D. Next, number 5. In recent years, over 2/3 of startup companies titik warnings for inaccurate labeling. Apa ini? Titik warning. Jadi perusahaan startup itu ya kayak Shopee, kayak Gojek gitu, itu startup companies. Itu apa? Has received atau has received, yang A, B, C atau D? Rendra Trikusuma, dengar saya? Dengar, Pak. Enggak ditunjuk, enggak ada yang jawab. Apa jawabnya? Yang D. Yang D, have received, betul. Kalian tuh bisa gitu loh. Kalau nggak ditunjuk kok diem aja. Number 6, it is important to make sure. Itu apa? Ini masalah hukum kata same, evenly, similar, atau equally. Rendra Tri, dengar saya? Dengar, Pak. Apa jawabannya? Nomor 6 ya, Pak. Same. Bukan same. Ini memang maksudnya ya sama. Sama pentingnya untuk meyakinkan bahwa label produk itu tidak menyiratkan sesuatu yang tidak benar. Jadi harus jujur. Dulu ada beberapa, kalau menurutnya di sebelumnya, akhir-akhir ini ada beberapa perusahaan startup yang menerima peringatan karena labelingnya tidak akurat atau tidak jujur,
tidak sesuai kenyataan. Nah, maka kita perlu memastikan label produknya itu tidak menyiratkan sesuatu yang untrue, yang tidak benar. Harus benar, harus akurat. Tapi sama di sini bukan same, kurang pas kalau same. Same important. Karena important itu adalah adjektif, maka di sini menjelaskannya harus pakai adverb bukan adjektif. Karena adjektif itu kan fungsinya untuk menjelaskan noun. Kalau same ini adjektif, menjelaskan important adjektif enggak bisa, salah. Ini harus adverb di sini. Yang evenly similar juga adjektif. Evenly apa equally? Equally, Pak. Equally ya, betul. Artinya sama itu ya, sama pentingnya. Evenly juga sama sih, tapi evenly itu lebih ke sama rata. Nah, jadi lebih tepat yang equally. Dengan demikian unit 5 sudah selesai. Ada pertanyaan sebelum kita ke unit 6? Kok unit 5 ya, unit 4. Agreement sudah selesai. Ada pertanyaan sebelum ke unit 5? Kalau tidak ada, kita lanjutkan unit 5. Infinitives and gerunds. Infinitif itu maksudnya V1, tapi tambah ada to di depannya ya. To infinitif, to plus V1. Gerund itu maksudnya verb ing. Jadi, yang kita bahas di unit 5 ini adalah gini. Ada beberapa verb itu yang biasanya diikuti infinitif, diikuti to plus V1. Ada juga beberapa verb yang lain yang biasanya diikuti gerund, diikuti verb ing. Tapi ada juga verb tertentu yang bisa diikuti dua-duanya. Nah, sekarang kita bahas yang infinitif dulu. Yang A, use to infinitive after the following verb. Gunakan to plus V1 setelah verb berikut. Agree, decide, expect, happen, pretend, promise, manage, and tend. Setelah kata-kata kerja ini, gunakan to plus V1. Contoh, he decided to finish. Nah, to finish ini kan, finish kan V1. Tapi ada to di depannya. Ini infinitif. Berikutnya yang B. Gunakan to infinitif setelah beberapa verb plus objek berikut ini. Advise, allow, expect, forbid, want, force, and tell. Ini kalau ini diikuti objek, terus berikutnya kita gunakan infinitif pakai to. He did not allow his employees ini objeknya. Habis itu terus to infinitif, to use gitu ya. Dia tidak mengizinkan karyawannya untuk menggunakan HP sambil kerja di tempat kerja. Jadi setelah allow, terus objek, terus to use, infinitif. Berikutnya, use an infinitive without to after the following verbs. Kalau setelah verb berikut ini, infinitif yang dipakai tidak pakai to. Verbnya yaitu have, let, make, feel, see, hear, smell, find. Ini diikuti infinitif V1, tapi nggak pakai to. Contoh, I was exhausted from my long trip, so I let Tom chair the meeting. Nah, ini let. Nah, terus chair-nya ini nggak pakai to. Ini chair-nya verb ya, artinya bukan kursi. Artinya memimpin, jadi ini verb. I let Tom chair up. Saya biarkan Tom memimpin rapat. Jadi setelah let, ya, verbnya tidak pakai to. Bukan to chair, tapi chair. Ya, cuma let ya. Setelah verb ini, have, make, feel, see, hear, smell, find. Ini juga tidak pakai to infinitifnya. Berikutnya yang gerund. Use an ing form, gerund itu bentuk verb ing. Setelah verb berikut, appreciate, avoid, can't help, deny, enjoy, feel like, give up, imagine, mind, and postpone. Setelah verb ini gunakan verb ing atau gerund. Contoh, he denied giving up working on the break. Setelah deny itu verb ing, giving. Setelah give up itu verb ing, working. Nah, gitu ya. Jadi he denied giving up working. Dia menolak menyerah untuk bekerja dalam proyek itu.
Berikutnya, choosing between infinitive and gerund. At ini, the following verbs allow both to infinitive form and uneng form. Yang verb berikut ini bisa diikuti verb ing, bisa juga diikuti infinitif, tapi artinya beda. Saya kasih contoh, nggak usah yang ini membingungkan. Saya kasih contoh misalnya ini. Stop to talk dengan stop talking. Dua-duanya betul, tapi artinya beda. Yang satu stopnya diikuti infinitif, yang satu stopnya diikuti gerund. Kalau stop to talk ini artinya berhenti untuk kemudian berbicara, berhenti dari aktivitas tertentu untuk kemudian berbicara. Misalnya mau rapat ya, rapat jam, undangannya sih jam 7, tapi udah jam 10.15 baru sedikit yang datang. Nah, terus jam lewat 20 udah banyak yang datang, tapi ada yang main HP, ada yang lihat TV. Nah, terus pemimpinnya bilang, let's stop to talk. Mari kita berhenti dari aktivitas untuk kemudian berbicara. Kalau stop talking ini malah berhenti berbicara untuk melakukan aktivitas lain. Untuk kemudian melakukan aktivitas. Stop talking, misalnya di kantor pas jam kerja, orang-orangnya malah nggak bekerja, malah pada ngobrol lah. Pas kepala pimpinannya masuk ruangan, malah pada ngobrol, marah, dia bilang stop talking, berhenti bicara, maksudnya terus kerja. Jam kerja kok malah pada ngobrol. Gitu ya. Jadi stop itu boleh diikuti infinitif, boleh diikuti gerund, tapi artinya beda. Kayak misalnya stop to buy gas, berhenti untuk beli bensin, berhenti mengendarai mobil untuk kemudian membeli bensin. Tapi bisa juga stop to drive, berhenti misalnya di jalan lagi nyetir terus berhenti lihat Google Map. Let's stop sorry, tadi contohnya membeli. Stop to buy gas dengan stop buying gas. Ini dua-duanya betul, tapi artinya beda. Stop to buy gas itu berhenti untuk beli bensin. Biasanya pas lagi naik mobil, wah tinggal dikit di bensinnya. Mari kita berhenti untuk membeli bensin. Kalau stop buying gas ini, wah bensin sekarang mahal sekali, udah kita nggak usah naik mobil aja, kemana-mana naik sepeda, kan berhenti membeli bensin, udah nggak beli lagi, gitu ya, artinya kan beda. Tapi dua-duanya betul. Yang seperti itu verbnya seperti ini, remember bisa remember to stop, bisa remember to buy, bisa remember buying. Forget bisa forget to buy, bisa forget buying. Stop, forget, dan try bisa dua-duanya. Nah, gimana choosing subject of to infinitive and gerund? Bagaimana memilih subjek dari infinitif atau gerund? Use an objective pronoun with kalau infinitif itu diikuti objective pronoun atau pronoun yang berfungsi sebagai objek, misalnya me, him, her, it, itu objective pronoun. Kalau ada objective pronoun, gunakan to infinitive. Contoh, Martha expect him to help. Even though Patrick was a novice, I allowed him to run. Kan setelah him itu objective pronoun diikuti to infinitive. Setelah possessive pronoun, gunakan gerund. Possessive pronoun itu yang possessive adjective sebenarnya. My, your, kayak gitu. I appreciate your telling him
Setelah your gunakan gerund, telling. I asked my boss if he minded my leaving. Nah, setelah possessive gunakan gerund leaving. Ya, itu aja teorinya. Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau tidak ada pertanyaan, kita ke latihan kayak seperti biasa. Kalian kerjakan dulu part 5 nomor 1 sampai nomor 15. Saya akan kirimkan soalnya di grup WA, nanti silahkan dibuka terus dikerjakan. Waktunya 15 menit.